bener ini kematian aku terima kematian aku. Akan aku hadapin kematian aku. Ma? Mama baru mandi, Pak. Itu buat apa, Ma? Nih. Udah jual aja. Nanti hasilnya kamu kasih ke fakir miskin, lansia, anak yatim piatu. Pokoknya orang-orang yang gak mampu deh. Kamu serius? Iya. Aku ngerasa banget kalau kita selama ini kurang sedekah ya sama orang-orang. Itu ada tabungan di situ. Uangnya nggak banyak sih, Pak. Tapi ya lumayan lah buat disedekahin. Ini semua uangnya juga mau kamu sedekahin? Kamu sisain aja nanti buat uang sekolahnya Caca. Jangan sampai enggak ya, Pak. Oh iya, aku juga udah siapin surat kuasa buat kamu supaya kamu bisa ngambil uang tabungan itu. Kenapa nggak kamu aja ambil di bank? Mulai sekarang, Mama bakalan sangat sibuk. Ma? Kamu mau kemana? Mama mau berhijrah ke arah kebaikan. Aku harus siap-siap. Aku harus siap-siap menjelang kematian aku entar, Pak. Ma, kamu ingatkan dokter bilang apa sama kamu? Kamu tuh udah sembuh total semenjak kamu dioperasi. Tapi kamu dengar kan suara burung-burung itu? Burung gagak, burung hantu, semuanya masih tetap ada kan? Itu pertanda, Pak. Pertanda kematian aku tuh udah deket. Itu kan cuma mitos, Ma. Kamu nih orang berpendidikan. Ngapain percaya sama begituan? Nggak ngaruh, Pak. Mau berpendidikan kek, nggak berpendidikan kek. Tetap aja kalau yang namanya tanda ya tanda. Terus kamu mau kemana malam-malam begini? Mau ke masjid. Aku mau itikaf, terus aku mau sholat taubat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jadi makin aneh sih? Kemarin-kemarin takut mati. Sampai ngapa-ngapain salah. Sekarang mana siap mati. Tapi caranya kok begini sih? Ma? Caca, kamu kan harusnya ke sekolah. Nanti kamu telat loh, ayo pulang terus mandi. Caca mau dimandiin Mama. Kamu kan udah besar, ya nggak mungkin Mama mandiin. Ayo cepatan pulang nak, nanti kamu telat. Ayo, Ca. Aneh. Biasanya juga dia selalu mandiri kok. Ngapa-ngapain sendiri. Tapi siap ke sekolah. Tas kamu. Aku bisa berangkat sendiri kok, Pak. Gak usah diantarin Papa. Papa kerja aja. Kamu bahkan nggak tahu dan nggak perlu tahu kalau Papa udah berhenti kerja supaya bisa merawat kamu dengan baik. Pak, kok Papa ngelamun sih? Gak apa-apa sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu bener berani berangkat sekolah sendiri? Berani kok, Pak. Yaudah, yuk. Papa antar sampai.
Mah, kamu mau kemana? Mau ke kantor terus ke masjid. Ke kantor. Iya, aku mau ngasih surat pengunduran diri. Kamu berhenti kerja? Aku mau lebih khusyuk ibadah kepada Allah, gak mau diganggu. Udah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, tunggu mah. Kita tuh nggak bisa hidup seperti ini terus. Kamu tuh ada pemahaman yang salah. Aku mau lebih dekat lagi sama Allah, dibilang salah. Aku mau ibadah sebanyak-banyaknya, karena aku takut ajal aku sebentar lagi udah semakin dekat. Iya, pemahaman kamu ini yang salah. Aku gak mau berdebat sama kamu. Assalamualaikum. Mah, harusnya kamu tuh cari ridho suami kamu dulu. Daripada kamu lama-lama duduk di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Winda, Iya, Pak. manajerku yang baru ini cantik, cerdas, dan islami. Maaf, Pak. Tapi mungkin mulai sekarang saya bukan manajer di kantor Bapak lagi. Saya mengundurkan diri, Pak. Loh, kenapa? Saya bisa taikan gaji kamu 2 kali lipat. Gimana? Terima kasih, Pak. Tapi memang tekad saya sudah bulat. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Yang artinya paling besarnya hak terhadap laki-laki adalah ibunya. Makanya kita jadi bininya jangan menguasai penuh terhadap suami. Karena dia masih ada emaknya, masih ada ibunya. Itu hak paling besar bagi laki-laki. Wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Adapun paling besarnya hak buat perempuan adalah suaminya. Jadi suami kita tuh yang haknya paling besar banget untuk harus kita laksanakan kewajiban kita. Maaf, Umi. Ya, kenapa Neng? Bagaimana kewajiban kita terhadap ibadah supaya seimbang antara ibadah dan keluarga? Ya, Umi kan udah sering bilang ya kudu kita bisa bagi waktu. Kapan untuk keluarga, kapan untuk ibadah. Sebab mohon maaf ya, di dalam kitab Ungku Dulu Jain, yang namanya ibadahnya perempuan itu sebetulnya di rumahnya juga banyak. Misalnya ibu pagi-pagi bikinin kopi buat suami, itu pun ibadah. Lagi nyuapin anak. Ini kadang-kadang kita kalau nyuapin anak banyakkan gregetannya daripada sabarnya. Padahal itu pun juga ibadah. Kalau nyuapin anak kan kita gitu ya. Gregetan. Padahal itu juga ibadah loh. Yang namanya ibadah perempuan itu di rumah banyak sekali. Memang hidup kita ini harus seimbang ya. Kapan untuk keluarga, kapan untuk ibadah. Kan tujuan kita hidup agar supaya dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia beruntung, akhirat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Umi gak pernah tahu kalau aku emang udah dikasih tanda-tanda kematianku. Mama sama papa pasti seneng nih lihat piala ini. Piala ini aku dapetin pas ranking pertama. Caca! Caca! Caca, kamu kenapa sayang? Mbak, maaf Pak,
anaknya Mbak tadi dibawa ke rumah sakit. Loh, ada bapaknya kan? Iya Mbak, tadi bapaknya pesan ke saya bahwa Mbak harus pergi ke rumah sakit. Gak apa-apa lah, biar dijagain sama bapaknya aja. Makasih ya. Gimana keadaan anak saya, Dok? Anak Bapak sudah siuman, Alhamdulillah ya Allah. tapi anak Bapak menderita kelainan jantung. Sebenarnya kasus ini sudah lama, tapi pihak keluarga tidak ada yang menyadarinya. Eca kenapa, Pak? Tadi katanya dadanya sakit. Mau diajak ke dokter tapi dia nggak mau, katanya udah enakan. Ya udah, kalau anaknya udah enakan, suruh istirahat aja. Gak usah ke dokter lah. Iya dokter, memang anak saya itu suka mengeluh sakit. Tapi saya pikir cuma masuk angin. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mah. Kamu tuh harus sudah mulai ngurusin Caca di rumah sakit. Tapi aku lagi butuh Allah, Pak. Kesempatan aku untuk deket sama Allah terbatas. Mungkin tinggal menunggu hitungan hari. Aku susah ngomong sama kamu. Susah ngomong sama orang yang pemahamannya udah salah. Ya Allah, aku cuman kepengen deket sama Allah. Tapi ada aja cara kamu untuk menghalangi aku, Pak. Ya Allah, maafkanlah dosa suamiku, ya Allah. Ya udah, sekarang terserah kamu. Kalau kamu nggak mau ngerawat Caca, biar aku yang ngerawat. Aku masih bisa kok. Ya itu. Kamu maksudnya jagain Caca. Dan tolong izinin aku supaya lebih deket sama Allah menjelang ajal aku, Pak. Ngerti nggak? Kenapa mama nggak pernah kesini pas jenguk Caca? Mama kamu mungkin lagi sibuk di kantor, banyak kerjaan. Apa bohong ya? Mama kan udah nggak kerja lagi, Pak. Mama kan sering ada di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya jadi 1 juta ya, Pak? Ya. Boleh nggak saya tebus resep setengah dulu? Boleh kok, Pak. Wah, Mama pasti nggak ada di rumah kan? Sayang, biar papa susul mama kamu ke masjid ya. Maaf Mbak, apa Mbak nggak mau pulang dulu? Melihat anak Mbak yang baru pulang dari rumah sakit. Nanti aja, Pak. Saya masih kepengen deket sama Allah. Kalau gitu saya permisi dulu Mbak ya. Padahal nih ya Pak ya, Bu, si Umi itu udah ngasih tahu supaya dia itu lebih merhatiin ke keluarganya. Ini malah dia kokoh aja begitu. Saya juga merasa aneh. Orang anaknya sakit malah dia diem aja. Walau anak baru pulang dari rumah sakit, malah dia tidak kaget sama sekali. Kasihan ya sama suaminya, harus mengurus anaknya. Mana dia udah nggak kerja lagi. Iya benar, kemarin saya lihat tuh Pak Lukman menjual barang-barangnya di rumah. Tega banget ya Pak ya. Ya, tega banget. Ya udah Bu, kita pamit aja ya Bu. Pamit aja. Mari Pak, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Wah, Caca lapar. Sebentar ya sayang. Pak, Caca lapar, Pak. Sayang, kamu sabar ya. Papa coba lihat di dapur. Siapa tahu ada bahan makanan yang bisa dimasak.
Papa ngapain? Di dapur sekarang cuma ada bahan-bahan ini. Ya lumayan lah, papa bikin kue aja. Setuju, Pak. Kita bikin yang banyak yuk. Kok bikin yang banyak? Kan cuma kamu sama papa. Kan selebihnya kita bisa jual, Pak. Maksud kamu jualan kue? Iya, Pak. Kan Papa pinter bikin kue. Kamu nggak malu jualan kue? Enggak, Pak. Justru Caca mau tanya ke Papa. Papa juga nggak malu. Coba mama kamu ada di sini ya. Kita kan bisa jualan bertiga. Iya, Pak. Nanti kita susul mama kamu ya. Ayo, Pak.